A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pergi ke sekolah bersama Faik. Berdoalah meminta akhir hidup yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita itu dianjurkan untuk senantiasa berdoa hal-hal yang baik. Bahkan ketika nanti kita selesai dari dunia pada ini, kita dianjurkan untuk meminta akhir yang baik. Karena ada orang yang akhirnya justru tidak baik, atau dalam bahasa agamanya su'ul khotimah. Tapi kita dianjurkan untuk meminta husnul khotimah. Makanya ada doa yang diajarkan, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Ya Allah, aku minta kepadamu akhir yang baik. Wa a'udzubika min su'il khatimah, dan aku berlindung kepadamu dari akhir yang buruk. Ini adalah doa yang sudah turun-temurun diajarkan oleh para ulama. Supaya apa? Supaya kita ketika kembali kepada Allah dari dunia yang sebentar ini, kita dalam keadaan baik. So, husnul khatimah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah tegaskan dalam surat Ali Imran ayat 102 yang bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau sering dengerin ceramahnya Ustadz Dasar Latif, maka beliau sering mengungkap ayat ini yang mana sering diungkapkan juga oleh para khotib di hari Jumat. Yang kata beliau, ini tuh aneh ayatnya. Kenapa? Karena janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beriman, muslim. Emang kita yang ngatur mati? Bukan, yang ngatur mati Allah tetap. Karena ada orang, dia mau bunuh diri dalam ruangan, tahu-tahu ada yang ketok pintu. Dia buru-buru meminum racunnya sehingga tidak masuk ke mulut, yang masuk malah ke hidung. Hasilnya apa? Enggak mati, justru dia masuk rumah sakit karena masaknya ke hidung. Kemudian udah sembuh dari rumah sakit, dia coba lagi bunuh diri. Bunuh dirinya apa? Mau gantung diri. Siapin tali, kemudian disiapin, diikat di atas, disiapin bangku, lalu udah siap, udah naik ke atas bangku, diikat di sininya, set, lalu ditendang bangkunya. Apa yang terjadi? Ternyata talinya juga ikut putus. Dia nggak kuat menahan dirinya, matinya gagal maning. Dia ingat di belakang rumah ada sumur. Akhirnya, dia yakin karena dia nggak bisa renang. Dia akhirnya mencoba kembali bunuh diri dengan loncat ke dalam sumur itu. Wing, jatuh ke bawah. Tapi apa yang terjadi? Dia lupa bahwa itu lagi musim kemarau, airnya nggak ada, sehingga apa? Nggak jadi lagi, nggak mati lagi. Nah, inilah yang disebut dengan yang namanya mati. Bukan kita yang ngatur, Allah yang nentuin di mana kita mati, dalam keadaan apa. Dalam keadaan mati sudah Allah tulis di Lauh Mahfuz. Makanya kita nggak tahu dalam keadaan apa kita mati, tapi kita dianjurkan untuk meminta, ya Allah, tolong matikan aku dalam keadaan husnul khotimah, dan aku berlindung dari mati yang su'ul khotimah, ujung yang buruk. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita yang hari ini menyimak video ini, Allah berikan kemudahan, kemampuan untuk bisa mengucap lafaz la ilaha illallah di akhir hayat kita. Karena barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia dijamin untuk masuk surga. Itu adalah kunci daripada masuk ke dalam surga. Semoga Allah berikan kita kemudahan dan kita dibimbing untuk mengucapkan itu dengan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.